Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Tetap istiqomah dalam meningkatkan ibadah kepada Allah. Karena momentumnya kan ya, di bulan suci Ramadan ini banyak pahala yang dilipat gandakan. Jadi jangan sampai disia-siakan teman-teman. Akhirnya kita balik lagi nih. Setelah sekian lama, Iya, terakhir itu masih awal-awal corona. Masih awal-awal wabah ini menyerang. yang COVID-19. Sekarang ini baru kita muncul karena ya kemarin Banyak terhalang permintaan, oleh kan? jarak. Nah, ini juga banyak permintaan dari Sobat DNC. sobat-sobat DNC, alhamdulillah. Ternyata ada yang nonton. Alhamdulillah. Jadi setelah menghilang tuh ada yang bertanya kan. Alhamdulillah. Mana nih katanya DNC udah lama. Oh, jadi nanti alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, akhirnya kita balik lagi, tapi jangan bosan ya kalau kita balik lagi juga jangan sampai ngapain lu balik lagi. Nah, jangan sampai ada pertanyaan gitu. Justru ini dalam rangka silaturahim kita di dunia maya dengan teman-teman. Tuh. Sebetulnya DNC itu pada dasarnya punya tagline milenial religius ya. Ini baru kali ini nih keluar religiusitasnya nih dari sekian lama DNC hadir. Karena kan dinamis kan. Jadi kita bahas politik ya, pariwisata ya, Ekonomi semua ya. dibahas. Negara semua. Nah, sekarang Religiusnya. fokus religius Kita mulai Islam ya. Religius. Alhamdulillah, jadi mudah-mudahan kita tetap bersyukur dalam setiap keadaan ya, baik itu suka maupun duka, karena orang-orang yang bersyukur maka akan dijanjikan surga oleh Allah. Kita tahu bahwa di tengah-tengah kesulitan ini semua orang merasakan kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan, tapi dengan kekuatan iman maka segala sesuatu yang tadi disebutkan cemas, khawatir, dan lain-lain akan lebih tenang ya kepada kita semua. Jadi kenapa tetap ada gitar? Karena ini menjadi karakter yang nempel pada diri dia gitu. Nggak bisa dihilangkan. Tetap Enggak, ini judulnya juga nggak apa-apa, kita akapela juga bisa. judulnya tetap misi ya, musikalisasi diskusi. Tapi kalau ngomongin asik. Tapi kalau ngomongin nanti kita ngomongin Islam, sebetulnya nggak hanya diskusi ya, tapi lebih pada kajian sebetulnya. Ya. Kajian Islam, dan kita semua ya sambil sharing-sharing aja mengenai keislaman. Harapannya dalam kondisi apapun kita tetap kembali pada nilai-nilai keislaman, keselamatan gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini biar kita memperbaiki diri lah gitu. Jadi betul-betul mengintrospeksi diri, meningkatkan keimanan, ketakwaan, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini untuk bekal 11 bulan ke depan. Jadi ajang 1 bulan ini adalah ajang latihan untuk melatih diri kita agar lebih kuat lagi imannya. Sebuah lagu, ada lagu. Ada, biar nuansa, ada sedikit sentuhan religiusnya, kita bawain lagu nasyid aja kan. Iya. Sebetulnya dulu juga saya penyanyi nasyid. Oh, penyanyi nasyid. Sebetulnya saya juga dulu gitaris nasyid. Iya, tapi nggak jadi penyanyi gitu. Nggak nasyid ya. Itu buah lagu dari mana Kang? Akustik ya. Judulnya Supir hari ini. Bukan. Oh, bukan. Robi. Betapa aku malu, ada semua yang kau beri, padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Kang Ajar. Entah mungkin karena aku terlena, sementara engkau beri aku kekuatan berulang kali agar aku kembali dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghambakanmu. Betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehina apapun diriku, ku berharap untuk
bertemu denganmu ya Rabbi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi judul lagu barusan tuh judulnya buat yang tahu tulis di kolom komentar ya. Enggak, tapi saya tahu. Bukan sebeda hari ini. Neng, tahu? Lagi judul lagu barusan Aku Ingin Mencintaimu. Sebenarnya lagu mu-nya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kayaknya ada yang ditunggu ini. Ya. Kita tadi diulang-ulang kayaknya karena nunggu seorang. Di mana dia? Iya. Langsung. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bro Dik. Sorry, ini baru beres terawih. Oh iya. Ini saya tidak mengurangi nilai religiusitas ya karena saya nggak pakai songkok sendiri, tapi insya Allah ya. Ini terawih di halaman. Dari tadi di situ. Oke Sobat DNC, jadi alhamdulillah nih kita bukan tujuan membuat konten sebetulnya. Konten sih mengikuti aja tujuan kita. Jadi ada kesempatan untuk bisa bersilaturahim dan berkumpul bareng di rumah saya. Ya sekalian aja kita bikin konten. Mudah-mudahan konten ini bermuatan positif dan bermuatan dakwah juga untuk mengingatkan sahabat-sahabat, sobat-sobat sekalian. Apalagi di momentum Ramadan seperti ini kan. Tuh. Harus lebih banyak kita belajar tentang agama. Karena Ramadan ini sangatlah berbeda dari Ramadan sebelumnya. Betul. Ini dirasakan jelas berbeda, di mana kita banyaknya mayoritas manusia khususnya yang beragama Islam, seorang muslim sekarang yang tinggal di rumah saja. Banyak waktu luang ya yang bisa lebih dimanfaatkan oleh sobat-sobat untuk tadarus Quran, untuk sholat, untuk zikir. Pokoknya ya meningkatkan pahala aja, karena di bulan suci Ramadan itu janji Allah itu pahala dilipat gandakan gitu. Jadi kalau kemudian masa luangnya digunakan rebahan aja, aduh, sayang banget ya. Disayangkan. Sangat disayangkan karena kan ini juga salah satu mungkin dampak positif. Bukan dampak positif tapi apa ya? Hal positif yang bisa hikmah yang bisa kita ambil gitu di masa-masa seperti ini, di mana kita lebih sering di rumah dan ya kita lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri dengan Allah gitu di momentum sekarang bulan suci, bulan itu yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim. Selalu ada hikmah, selalu ada kebaikan di setiap peristiwa kejadian. Pun juga Ramadan kali ini yang dirasa berbeda karena memang tidak bisa kemana-mana. Siap. Jadi gini Sobat DNC, alhamdulillah kita berkumpul bertiga nih kan, saya, Ganjar, Robi, dan Sidik. Kita mau ngomongin Islam di masa kejayaan Islam, di masa Nabi datang, karena Nabi Muhammad itu datang untuk menyempurnakan kehidupan, disempurnakan dengan datangnya Islam ya. Akhirnya Islam datang secara asing di zaman Rasul, sampai kemudian diterima dan disebarluaskan, didakwahkan sampai seluruh jazirah Arab menjadi Islam dan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke kita hari ini. Dan tidak terputus dakwah Islam sampai terus disampaikan, hanya dibawa oleh satu orang, yaitu Muhammad SAW. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira menurut pandangan teman-teman, bagaimana sih kondisi Islam saat ini? Lalu kemudian harapannya Islam ke depan apa? Dan peran apa yang harus kita berikan untuk Islam? Nah, tiga itu aja ya, 3 poin bagaimana kondisi Islam, harapan Islamnya ke depan ini seperti apa, apakah harus jaya kembali seperti di zaman Rasulullah dan para sahabat, dan kemudian peran apa sebetulnya diri kita, potensi kita untuk kembali pada kejayaan Islam tadi. Ya menurut teman-teman gimana? Ya, kalau saya izin Kang ya, dari secara etimologi dulu Islam itu sebenarnya diambil dari kata salama gitu kan ya. Selamu, Islam yang artinya keselamatan. Mungkin sering mendengar juga kata bukan slogan apa ya, Islam adalah rahmatan lil alamin ya kan, keselamatan bagi seluruh alam. Artinya bukan hanya untuk muslim saja begitu, umat Islam saja, tapi juga untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia, seluruh
yang ada di alam ini gitu kan. Tumbuhan hewan juga itu adalah bentuk keselamatan. Nah, dari mana sebetulnya keselamatan itu bisa didapat? Turut Quran dan hadis. Itu dari dua hal, kalau menurut Nabi Muhammad mungkin akan yang lebih ya, dua perkara yang tidak boleh ditinggalkan manusia adalah Quran dan hadis kan. Nah, itu Islam sebagai rahmatan lil alamin yang membawa keselamatan bagi seluruh alam. Yang itu kondisi Islam hari ini tuh bagaimana sebetulnya? Kondisi Islam hari ini kan, kalau saya pernah dengar riwayat, Islam datang dari keterasingan akan kembali pada keterasingan pula. Nah, kondisi Islam hari ini bukan yang Sambil ada kurma. Bukan tadi manis. Dalam kondisi Islam hari ini ya saya melihat begini Kang, kalau misalkan peradaban hari ini, peradaban yang dibangun oleh Barat ditandai dengan revolusi industri, itu dibangun dari tahun 1800-an, artinya baru berjalan apa? Dengan adanya mesin uap ya, itu kita seakan-akan ya sadar atau tidak kita mengiblat terus ke Barat nih, sadar atau tidak ya, karena dari fashion, food, fun kita tuh semua ke Barat. Nah, kenapa sih bisa kayak gitu? Kapan peradaban Barat ini dimulai di seluruh dunia? Itu ditandai dengan adanya mesin uap tadi di abad 18 yang hari ini abad 21 ya. Artinya kurang lebih berjalan 3 abad. Nah, kejayaan Islam saat mungkin Nabi Muhammad pertama kali membawa panji keislaman, membawa wahyu dari Allah melalui Jibril, itu berjalan kurang lebih 8 abad ya Kang. Itu berarti peradaban Barat yang hari ini kita lukan, yang hari ini kita agung-agungkan belum setengahnya, belum seberapa, baru berjalan 3 abad, OTW 3 abad gitu. Jangan terus-terusan lah kalau bisa. Jangan ya kalau bisa. Nah, perhatikan peradaban Islam putuskan. Maksudnya begini, semua hal yang ditandai dengan juga kebakaran, dibakarnya Museum Iskandaria Kang ya, kalau di buku nulis Majid itu ada Islam dan Peradaban itu ada pembakaran Museum Iskandaria. Di sana banyak suhuf-suhuf, lembaran-lembaran, catatan-catatan, dimulai dari hal ekonomi, kedokteran, sosial, yang dibakar budaya, secara sengaja dan itu menghanguskan, dan itu pembelajaran yang sangat menyakitkan justru bagi kita ya kalau mendengar. Harta umat Islam waktu itu kan banyak tokoh-tokoh besar kan, kayak Ibnu Sina, Hawarij, ya kan ya, pokoknya tokoh-tokoh besar Islam dari kedokteran, dari matematika, dari filsuf-filsufnya, Farabi, Ibnu Sina, dan banyak lagi catatan-catatannya yang mungkin terbakar. Adapun mungkin sekarang banyak kutipan-kutipannya dan tidak tahu relevansinya sebetulnya. Nah, catatan yang aslinya terbakar sudah. Itu peradaban yang terjadi sebelum kejatuhan, peradaban bukan kejatuhan ya, ditandai dengan yang mulai melunturnya lah nilai-nilai keislaman. Itu keislaman yang hadir saat itu, dan hari ini kondisi Islam seakan dilupakan. Padahal nilai-nilainya tuh semua persoalan hidup, semua persoalan hidup tuh jawabannya sebenarnya ada di Al-Quran. Berapa ayat yang sudah berapa juz nih selama 11 hari ini? Berapa juz? 1 juz insyaallah, 1 juz. Baru 1 juz. Alhamdulillah. Coba ditingkatkan lagi lah ya. Siap insyaallah. Jadi kan satu ayat kan. Oke. Dari ini ketum HMI berat jabatannya. Berat ya. Himpunan mahasiswa Islam. Mungkin kalau dari saya pribadi, pandangan saya melihat kondisi bagaimana Islam hari ini itu, ya benar yang tadi dikatakan sama Kang Robi bahwa Islam ini sekarang ada di fase kemunduran itu kan. Jadi setelah kita pernah mengalami fase kejayaan itu, di mana seluruh Jazirah Arab itu dikuasai oleh Islam, bahkan di 3/4 dunia. Iya, bahkan di Eropa itu mayoritas agamanya yang pemeluknya Islam gitu kan. Cuma hari ini ya kita lihat sendiri gitu. Yeah. Dengan runtuhnya Turki Utsmani gitu kan. Itu tuh salah satu terpatahkannya kejayaan Islam gitu kan. Bahkan ketika itu kan bangsa barat pun menyebutkan ketika kejayaan Islam itu abad ke-8 gitu kan. Ke-8 bagi mereka karena apa? Karena di situ kondisinya Islam yang sedang jaya gitu. Tapi sekarang itu kebalikannya gitu. Islam yang sekarang sedang terpuruk gitu kan. Bahkan kita melihat sendiri di Indonesia gitu. Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya ini memeluk agama Islam gitu, Muslim. Tapi kita jauh gitu dari sifat-sifat, nilai-nilai Islam itu sendiri, dari apa yang sudah diajarkan di Al-Quran hadis. Betul, kalau sebetulnya tidak sulit ketika kita berbicara Islam, tinggal kita amalkan Al-Quran hadis, itu merupakan jalan keselamatan gitu.
Kalau di himne HMI itu kan turut Al-Quran hadis jalan keselamatan gitu kan. Jadi ketika kita ingin selamat ini baik selamat dunia atau akhirat, ya tinggal kita turut Al-Quran hadis karena di dalamnya itu sudah memenuhi semua jawaban gitu. Persoalan semua ada di situ gitu. Jadi bagaimana kita hidup gitu ya, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi gitu kan, itu semua sudah diajarkan kayak gitu. Gitu sih Kang. Siap Ketua. Kalau saya mau berangkat dari ayat ya, Quran surat Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amanna ahlal kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasikun. Yang artinya kamu wahai umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu wahai umat Islam menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Dan beriman kepada Allah, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi kalau kita berangkat dari surat Al-Imran ayat 10 bahwa jelas kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, bahwa umat Islam itu adalah umat terbaik yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia. Ya. Jadi sebaik-baik umat itu adalah umat Islam. Kenapa kalau kita harus ngomongin Islam? Karena satu-satunya agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Dijanjikan untuk masuk surga. Dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Ya, agama tidak ada agama di sisi Allah kecuali agama Islam. Artinya kita yang beriman terhadap Al-Quran adalah Islam, satu-satunya agama yang diakui dan dijanjikan oleh Allah sebagai penghuni surga, kira-kira begitu. Saya menanggapi nih. Jadi kalau menurut saya kondisi Islam, saya juga sepakat bahwa kita hari ini patut bersedih dan banyak berdoa. Islam sedang dalam kondisi terpecah belah. Islam dalam kondisi kemunduran yang signifikan. Ya, yang tidak memiliki kepemimpinan yang satu. Sedangkan datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah mempersatukan umat, bahkan menyampaikan bahwa tidak lagi adanya kasta-kasta, tidak lagi adanya kelas-kelas menengah, bawah, atas, keturunan dan lain-lain, tidak ada. Islam itu yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah. Lalu kemudian juga awalnya orang-orang itu terpecah belah seperti dalam Al-Imran 103 wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah pada tali agama Allah ya. Harus seraya berjamaah. Dan di ayat itu dipersatukanlah semua perbedaan. Datangnya Islam itu di Jazirah Arab kan waktu itu mayoritas adalah penganut paganisme, berhala. Jadi penyembah berhala, walaupun ada juga yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani. Yang beragama Yahudi yang dibawa oleh Musa, yang dibawa yang beragama Nasrani yang dibawa oleh Isa. Kemudian datanglah Nabi Muhammad membawa cahaya Islam, nur ya, nur cahaya. Barulah kemudian Islam didakwahkan oleh Rasulullah, banyak tantangan dan lain sebagainya, sampai kemudian dari Mekah hijrah ke Madinah, membangun masjid, sampai akhirnya singkat cerita Nabi Muhammad wafat, meninggal, digantikanlah oleh para sahabat ya, oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu juga kerajaan-kerajaan Abbasiyah, Umayyah, sampai dakwah itu masuk ke seluruh penjuru dunia. Pun Indonesia berarti. Ya, termasuk kita hari ini merasakan nafas keislaman berkat daripada perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat. Iya. Perjuangan apa yang sudah kita berikan untuk Islam selama kita hidup? Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi ketika usia 40 tahun. Sekarang usia 40 tahun, jangankan ngomongin Islam, capek pensiun mungkin. Udahlah, diem aja di rumah. Di rumah aja. Justru awal mula pertarungan Islam itu ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun, sobat. Iya, ketika beliau diangkat jadi sampai meninggal 63 tahun, dakwah itu tidak pernah berhenti oleh Rasulullah. Perjuangan yang keras, letih, berkucuran darah, air mata, keringat, Masya Allah.
termasuk juga para sahabat. Nah, kira-kira begitu. Ya, kurang lebih Sobat DNC, kita tidak bisa panjang lebar karena terbatas juga oleh waktu yang harus kita melakukan aktivitas lain seperti tadarus yang melanjutkan di juz 17 nih insyaallah. Di juz berapa? 2. ya kurang lebih gitu. Jadi mohon kritik, saran dan masukannya ditulis di kolom komentar. Terima kasih juga untuk yang Sobat DNC yang sudah request, yang sudah menunggu kita. Akhirnya religiusnya keluar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.